Apa yang dirasakan itu, saya beri nama panik, amankan warisan kekuasaan, bungkam, redam perlawanan. Ini saya buat dengan struktur strategis, filosofis, dan politis. Tipa ini kajian B nggak ini? Kajian abal-abal apa yang kok kaji? Diseniorkan. Ibu jangan ngatur-ngatur ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali. Kali ini kita tiada lain dan tiada bukan, kita akan menyimak video dari Dokter Tipa. Bu, kurang tidur ya? Soalnya Bu Tipa ini ngelantur terus gitu ya. Nah teman-teman, kali ini Dokter Tipa kembali curhat ya. Nyindir Bapak Jokowi katanya. Sekarang Bapak Jokowi susah makan katanya. Mondar-mandir terus ke Jakarta, ke Solo, ke Jakarta, ke Solo gitu untuk menenangkan diri katanya gitu. Pokoknya Bapak Jokowi ini sedang ketar-ketir sekarang. Ini ngomongin Pak Jokowi atau ngomongin diri sendiri Bu Tipa ini? Dan seperti biasa ya, di mana ada Dokter Tipa, di situ ada Ibu Yohana yang turut menanggapi statement dari Dokter Tipa. Dan tanya itu kita juga dihebohkan ya dengan berita dari politisi senior PDIP yaitu Ribka Ciptaning yang mengajak duel hakim ketika sidang Hasto Kristianto. Ya, keributan ini dipicu ketika hakim menegur Ribka Ciptaning karena terus-terusan mendekati saksi ya. Dan ini Ribka Ciptaning ini tidak terima gitu dan akhirnya melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada hakim. Politisi loh ini, tapi tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat gitu kan. Nah, kita akan langsung tonton saja. Kita awali videonya dari Bu Tipa dulu ya. Ada yang ketar-ketir hingga harus mendatangkan kawanan preman. Ada yang panik hingga harus dikelilingi sebarisan pengacara bayaran. Ada yang sulit makan dan tidur hingga harus terbang bolak-balik Jakarta, Solo, Jakarta untuk bertemu dengan siapapun yang bisa menenangkan hatinya. Apa yang dirasakan itu, saya beri nama panik, amankan warisan kekuasaan, bungkam, redam perlawanan. Tokoh-tokoh yang mengganggu simfoni kekuasaan akan disingkirkan lewat kriminalisasi. Seperti yang terjadi pada saya saat ini, pada Dr. Roy Suryo, Dr. Rizwan Syanipar, Pak Rizal Fadila, dan para akademisi dan aktivis yang dilakukan saat ini. Good morning, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama ya kan Ibu Tanggapi Bu. Tipa yang merasa dikriminalisasi karena sudah dilaporkan oleh satu organisasi. Kata Tipa, ada yang ketar-ketir hingga harus mendatangkan kawanan preman. Tipa nyindir Pak Jokowi dia. Kemarin Tipa ya yang datang itu cuma Hercules sendiri, nggak pakai kawan-kawannya. Kebalik kau ini, yang menggeruduk rumah Pak Jokowi itu Baru preman. yang cocoknya kau bilang kawanan preman. Karena apa? Ya kan, itu bukan kawanan preman, nenek-nenek preman nih kalian kumpulkan. Buktinya pakai ikat kepala bertuliskan adili Jokowi. Tipa bisa aja ngada-ngada. Kata Tipa lagi, ada yang panik hingga harus dikelilingi sebarisan pengacara bayaran. Lah, kok panik? Justru Pak Jokowi nggak panik lah, maka dipanggilnya ya kan pengacara, agar pengacara Pak Jokowi bisa melaporkan kau dan kawan-kawan kau. Yang panik itu kau. Karena tiap hari kau ya kan membuat konten, membuat narasi seolah-olah kau dikriminalisasi. Nah, itu. Terus kata Tipa lagi, ada yang sulit makan dan tidur hingga harus terbang bolak-balik Jakarta, Solo, Jakarta untuk bertemu dengan siapapun yang bisa menenangkan hatinya. Apa yang dirasakannya itu saya beri nama panik, amankan warisan kekuasaan, bungkam, redam perlawanan. Kajian ini saya buat dengan struktur strategis, filosofis, dan politis. Tipa ini kajian B nggak ini? Kajian abal-abal apa yang kau kaji? Kau bilang kan ada yang sulit makan dan tidur hingga harus terbang bolak-balik Jakarta, Solo, Jakarta untuk bertemu dengan siapapun yang bisa menenangkan hatinya. Nggak kebalik itu. Kau yang nggak tenang, nggak bisa makan, nggak bisa tidur karena udah dilaporkan. Belum lagi nanti kuasa hukum Pak Jokowi melaporkan kau. Pokoknya kelar lah kau Tipa.
Jadi kusarankan sama kau Tipa, ya kan? Jangan lupa kau persiapkan baju banyak-banyak. Jadi nanti ada juga baju kau untuk tukar-tukar waktu kau nginap di Hotel Prodeo. Itu sangat kutunggu Tipa. Mudah-mudahan secepatnya lah ya Tipa ya. Biar nggak nyanyi aja kau. Ya Tipa. Tipa ini sekarang nggak bisa makan, nggak bisa tidur, ya kan? Tiap hari harus bikin konten. Seolah-olah dirinya dikriminalisasi. Kasihan kali kau Tipa. Makanya dari dulu aku bilang tobat kau Tipa. Nggak tobat juga kau. Akhirnya bentar lagi lah kau Tipa. Pakai baju oranye. Tidur di Hotel Prodeo. Mantap lah itu. Aku tunggu itu Tipa. Aduh, seneng loh nyimak tanggapan dari Ibu Yohana ini, tegas, lugas gitu kan. Dan masuk akal gitu tanggapannya itu gitu kan, pakai akal sehat soalnya kalau komen. Ya jadi Bu Tipa ini akhir-akhir ini loh teman-teman. Kalau kita simak ya channel YouTube-nya tuh rajin sekali bikin kontennya itu ya. Hampir tiap hari loh kontennya ada gitu kan. Ya isinya kayak gitu semenjak dia dilaporkan oleh oleh relawan-relawannya Bapak Jokowi. Isi kontennya itu seolah kayak menggiring gitu ya, menggiring opini rakyat gitu bahwa dia ini dikriminalisasikan oleh Bapak Jokowi. Gimana ya pemikirannya Dokter Tipa ini? Itu bukan dikriminalisasikan, tapi karena udah jelas kalian selalu bikin gaduh ya, bukti-buktinya ada gitu kan, tuduhan-tuduhan yang gak jelas, tidak sesuai dengan fakta yang ada gitu kan, yang terus-terusan membuat permasalahan ijazah Bapak Jokowi ini berjilid-jilid gitu kan. Jadi ya ini harus dihentikan gitu kan. Ya kalau misalkan pihak-pihak dari Dokter Tipa ini merasa yakin bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, ya kalian gugat dong di persidangan gitu kan. Jangan sekarang setelah dilaporkan lalu bilangnya dikriminalisasikan gitu. Lagu lama basi ya. Rekan-rekan Bu Tipa juga dulu bilangnya gitu ketika dipolisikan gitu kan. Ini kriminalisasi dilakukan oleh Jokowi. Nah itulah cuitan Dokter Tipa hari ini teman-teman. Nah kita lanjut lagi ke video selanjutnya perihal Ripka Jitaning yang ngajakin duel hakim ya di persidangan Hasto Kristianto. Mari kita simak. Sama gua duel. Ngeri banget ya, udah mau jutek wajahnya itu. Hakim diajak duel, astaga naga. Politisi loh ini. Kok kayak gini ya? Orang yang dituakan, orang yang diseniorkan. Ibu jangan ngatur-ngatur ya. Laporin Pak. Gak sopan sekali. Aduh, politisi yang seharusnya memberi contoh baik ya kepada kita-kita gitu kan, khususnya kaum muda gitu kan. Tapi beliau ini memberikan contoh yang tidak elok ya. Dimana di sini banyak wartawan juga yang akhirnya videonya ini diabadikan ya, di-share ke media sosial. Nah, inilah kenapa teman-teman PDIP itu dijuluki adalah partai yang arogan gitu kan. Mohon maaf saya katakan ini karena kenapa? Karena politisinya itu seperti ini gitu ya. Kan Deddy Sitorus juga sering terlibat tuh dengan percekcokan ya di acara-acara tertentu gitu kan. Sampai nyaris baku hantam juga gitu kan. Bu Ripka Jitaning ini kalau ditanya perihal Bapak Jokowi, ya mulutnya ini rusak sekali. Mohon maaf saya katakan ini ya, tapi itu fakta ya. Bisa teman-teman cari di TikTok pun masih banyak kok videonya. Ketika beliau ini membicarakan Bapak Jokowi itu kasar sekali kata-kata yang dikeluarkan gitu ya. Kita ini butuh politisi yang benar-benar yang mengedukasi gitu kan, yang memberi contoh baik gitu kan, bukan melontarkan kata-kata yang tidak pantas terus di media sosial itu gitu kan. Ya mau gimana generasi kita ini menjadi politisi baik ke depan apabila politisi seniornya
atau politisi-politisi pendahulunya seperti ini gitu loh. Nah, itu ada kuasa hukumnya PDIP ya. Anak Oh. banteng lagi mengamuk di ruang sidang kasus Hasto. Bu Yohana juga Anak turut banteng menanggapi. ini bilangnya kan, keluar kalian semua, duel sama saya. Mantap kali anak banteng satu ini kan, macam betul aja. Ya, menantang jaksa, ngajak duel. Aduh bu, umur pun udah tua, banyak kali gaya kau. Ya, kau pikir ruang pengadilan tuh pasar? Suka-suka kau aja. Udah mirip Bikin teman ribut, ya. habis itu menantang jaksa untuk ngajak duel. Tak kesalahan dibuat sendiri. Kalian ini ya kan merasa partai kalian itu paling besar, ya kan? Jadi kalian suka-suka kalian aja, mau ribut dimanapun. Seolah-olah Indonesia ini kalian yang punya. Bu, ya, kalau kau masuk di ruang sidang, kau harus mengikuti peraturan, Jangan suka-suka lah. ya kan? Bukan suka-suka kau Punya aja, sendiri. mau ribut-ribut di ruang sidang. Udah syukur kau nggak disir. Buat Bapak Jaksa, ya, lanjutkan tugas. Kalau memang terbukti Hasto bersalah, hukum seberat-beratnya, biar ada efek jerak. Buat kau lagi Bu, ya kan? Kalau memang Hasto salah, ya udah legowo lah. Kasih pengadilan yang memutuskan. Kenapa sih Bu kali kau nantang-nantang jaksa? Macam betul aja. Gak usah sok hebat lah kalian semua. Negara ini bukan kalian punya. Nah kan jadi beliau itu mempertontonkan suatu hal yang tidak baik ya, mempermalukan diri sendiri gitu kan ya. Beliau ini kan adalah politisi senior gitu loh ya, yang di PDIP itu sangat dihormati gitu kan. Jadi kenapa sih politisi PDIP ini kebanyakan arogan gitu ya. Satu lagi tuh politisi perempuan Sinopi Bule juga sama itu mulutnya ya. Ketika ngomongin Bapak Jokowi itu abis-abisan dia ya, dimaki, dicaci gitu kan Pak Jokowi. Kok bisa gitu ya orang-orang seperti ini jadi politisi gitu kan. Nah teman-teman, kira-kira pesan apa sih yang bagus untuk Ibu Ripka Jiptaning ini? Nah mungkin sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak lagi. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Sampai jumpa lagi di next video.